Selamat siang Mbak, dengan Mbak siapa? Selamat siang, dengan Yolanda. Dengan Mbak Yolanda ya? Iya. Oke, bisa saya bantu? Iya Mbak, beberapa hari yang lalu saya sempat check up ke dokter dan hasil dari check up tersebut ternyata gula darah saya tinggi tuh. Nah, jadi saya pengen konsultasi nih, gimana sih cara nurunin gula darah supaya jadi normal lagi ataupun bisa turun kayak gitu. Hasil dokter kemarin bisa saya cek? Oh iya, boleh. Oke, ini ya? Iya. Oke, sebelumnya kegiatan Mbak sehari-hari apa? Kalau saya kerja di kantor pemerintahan di mana itu dari pagi, paginya berangkat, kemudian terus pulangnya malam kayak gitu. Oke. Jadi sibuk banget ya, padat dari pagi sampai malam kerja? Iya, lumayan. Oke. Biasanya pola makan Mbak sehari-hari itu bagaimana? Untuk sangat agak sedikit ribet untuk mempersiapkan makan pagi, sarapan. Jadi biasanya saya kalau nggak itu masak mie instan gitu ya. Jadi itu yang mudah ya untuk sarapan supaya nyampe di kantor bisa langsung kerja gitu. Jadi nggak memakan waktu lagi. Untuk makan siangnya saya juga dari kantor itu biasanya beli nasi padang karena itu yang paling simple, yang paling simple dan paling praktis gitu kalau misalnya untuk di daerah perkantoran dan bisa nambah energi banyak ya karena itu makan nasi seperti itu. Kalau misalnya untuk malam saya biasanya sambil pulang di jalan itu beli nasi goreng gitu. Jadi sekalian pulang sekalian beli nasi goreng dan juga kadang-kadang suka ditambah dengan minuman soda. Kemudian kalau misalnya ada kerjaan tambahan dari kantor, saya biasanya beli kopi instan tuh, biar nggak ngantuk. Biasanya kan kalau misalnya udah pulang malam banget dari kantor itu jadinya ngantuk ya, capek tidur. Tapi kalau misalnya saya paksain kadang-kadang minum pakai kopi instan, saya bisa bertahan beberapa jam gitu untuk ngerjain kerjaan. Maklum juga saya di rumah itu sendirian. Jadi untuk mempersiapkan makanan dan lain-lain itu agak sedikit riweh ya untuk persiapannya. Jadi ya itulah cari yang mudah dan simple kayak gitu. Berarti Mbak jarang makan sayuran dan buah-buahan ya? Iya bener banget, jarang banget sih makan sayur dan buah-buahan. Nah kalau olahraga gitu seminggu sekali kah atau bagaimana itu kalau olahraga? Jadi jam kerja saya itu kan 7:30 ya tadi ya, dari 7:30 pagi, kemudian pulang itu kadang-kadang bisa jam 7 malam tuh baru sampai rumah. Nah jadi sebenarnya itu banyak banget ya solusi bisa workout kan sekarang di tempat tidur, bahkan bisa workout di kamar kayak gitu. Tapi kadang-kadang udah rasa capek itu mendominasi sehingga keinginan untuk workout itu kecil banget. Nah jadi ketika udah sampai rumah itu langsung tidur kayak gitu. Itu kan aktivitas dari Senin sampai Jumat. Nah kalau dari keluarga ada nggak riwayat diabetes? Ada, itu kebetulan ibu saya juga ada penyakit diabetes. Berarti dari orang tua Mbak ya? Iya benar. Nah kalau akhir-akhir ini apa sih yang Mbak rasakan gitu? Dari fisik atau dari aktivitas Mbak? Iya, ketika sebelum akhirnya kenapa saya memutuskan untuk periksa itu, jadi sebelum itu saya ngerasain tuh kayak ada yang ganjel gitu loh, maksudnya nggak seperti biasanya. Itu saya haus terus, terus suka buang air kecil terus. Kemudian tengah malam tuh kadang-kadang suka lapar tiba-tiba. Nah dan badan juga jadi lemas ya. Biasanya tuh juga karena banyak aktivitas tapi nggak terlalu selemes ini gitu loh. Nah ini udah lemes banget, jadi akhirnya memutuskan saya untuk periksa tuh kenapa terjadi kayak gitu. Baik Mbak Yolanda, dari apa yang Mbak utarakan tadi, terus itu juga saya udah melihat hasil dari dokter tadi itu adalah gejala-gejala diabetes memang Mbak. Nah terus mana juga dari riwayat keluarga Mbak juga terkena diabetes, jadi ya dampaknya juga ke Mbak karena juga pola makan Mbak yang kurang baik dan pola konsumsi makanan Mbak juga kurang baik. Nah hasil dari dokter ini juga gula darah Mbak itu 300. Nah 300 itu udah tinggi sekali dan normalnya itu 70 sampai 130 Mbak. Nah jadi saya akan membantu Mbak untuk diabetes biar pola hidup Mbak lebih baik lagi. Wah ternyata seperti itu ya Mbak ya. Jadi gimana sih solusinya biar gula darahnya bisa normal lagi?
Nah, jadi kalau diabetes ini Mbak, kalau nggak cepat ditanganin dengan baik bakal berakibat fatal. Nah, jadi Mbak jangan khawatir, saya akan membantu Mbak bagaimana akan pola hidup lebih sehat lagi. Nah, dari awal kan Mbak udah cerita tadi kan pola makan Mbak yang kurang teratur, tidak suka buah, tidak suka sayuran, terus juga makanan-makanan junk food, gorengan, soda juga gitu kan. Itu kan bener-bener tinggi banget tuh gulanya kan. Nah, jadi saya juga sudah menyiapkan list-list makanan dan apa aja yang baik untuk Mbak dikonsumsi dan apa aja yang tidak boleh dikonsumsi. Mungkin Mbak bisa sambil disimak, saya akan jelaskan di sini juga. Nah, jadi yang pertama di sini kan ada nasi putih sama makanan yang mengandung tepung-tepungan nih ya. Bisa Mbak lihat ya, ini list makanannya. Nah, jadi kan nasi putih itu bener-bener karbohidratnya tinggi, gulanya tinggi. Nah, jadi mungkin Mbak bisa mengurangi nasi dulu. Misalkan contoh Mbak biasanya makan nasi 3 centong nih. Nah, kalau mulai dari sekarang kalau bisa dan harus bisa juga Mbak mengurangi misalkan 1 centong gitu. Jadi karena di nasi itu kan karbohidrat tinggi dan gulanya juga tinggi, tetapi Mbak bukan harus untuk tidak makan nasi karena Mbak kan beraktivitas juga kan. Jadi harus punya energi juga gitu. Jadi harus dikonsumsi dan dikurangin aja. Nah, itu juga ada juga kan makanan yang berbahan tepungan. Nah, misalkan kayak mie instan, nah itu sangat tidak boleh banget. Sebaiknya untuk dikurangi dulu sampai gula darah Mbak nanti stabil. Nah, yang kedua di sini ada juga makanan minuman manis. Nah, itu sangat bahaya banget Mbak. Bener-bener sangat bahaya, kalau bisa dihentikan dulu. Apalagi yang zaman-zaman sekarang kayak boba, kadang-kadang juga sering minum boba, Thai tea, soda-soda yang Mbak omongin tadi. Nah, itu sangat tinggi sekali gulanya dan sangat warning banget, tidak boleh dikonsumsi. Dan kalau bisa, karena udah 300 tadi kan gula darah Mbak, kalau bisa dihentikan banget dulu. Nah, di baliknya ini, di sebelah sini juga ada makanan yang harus Mbak konsumsi. Kayak sayur-sayuran, misalkan contoh bayam, wortel, misalnya ini dan sebagainya kan. Ini bisa Mbak lihat, nanti Mbak baca nanti pulang ke rumah. Ini yang harus Mbak konsumsi. Jadi boleh dibawa kertasnya supaya jadi pedoman di rumah. Apa aja sih makanan yang nggak dibolehin dan dikurangin dan harus dikonsumsi juga. Nah, jadi Mbak, di belakang ini juga udah saya list apa aja makanan yang Mbak konsumsi nantinya. Siapa tahu membantu biar Mbak gak bingung mau makan apa ya pagi, mau makan apa. Dan juga di sini udah ada jenis makanan. Terus itu juga di sini ada jam makannya. Kayak misalkan Mbak sarapan jam 7. Terus Mbak juga makan siang jam 12. Terus makan malam jam 7 malam. Jadi kalau bisa diatur sedemikian rupa biar gula darah Mbak juga stabil. Terus itu juga saya sarankan untuk aktivitas Mbak, untuk olahraga. Kan Mbak kerja nih dari Senin sampai Jumat nih. Terus ada waktu luang tadi Mbak bilang hari Sabtu sama hari Minggu. Nah, kalau bisa ya lebih lama lagi olahraganya karena cuman ada waktu 2 hari nih Mbak berolahraga. Jadi kalau bisa lari kecil-kecil di komplek atau senam atau workout yang Mbak bilang tadi, itu bisa banget membantu aktivitas Mbak. Kalau bisa ya dirutinin olahraganya 1 minggu itu 2 kali yang udah saya bilang tadi gitu Mbak. Terus juga Mbak harus rutin periksa gula darah biar tahu perkembangannya gimana nih seminggu atau sehari. Lihat gimana nih perkembangan gula darah aku, apa udah naik, apa nambah itu. Pola hidup yang sehat yang saya berikan ini, karena kalau nggak saya sekarang kapan lagi? Karena yang saya bilang tadi itu sangat fatal banget Mbak. Lebih baik kita menghindari daripada mengobati. Nah, mungkin ada lagi yang mau saya tambahkan? Cukup jelas Mbak, nggak ada lagi sih. Dengan penjelasan yang cukup detail, ini sangat membantu untuk proses saya dalam menurunkan gula darah. Semoga Mbak cepat sehat. Di sini juga ada nomor WA saya. Mungkin kalau Mbak mau konsultasi lagi, kalau misalnya repot kesini bisa konsultasi lewat WA juga. Semoga sehat. Saya ingin Mbak benar-benar ikutin kalau bisa
makan tepat waktu yang tadi yang saya bilang tadi. Semoga membantu ya Mbak. Iya, terima kasih banyak ya informasinya Iya, Mbak. terima kasih.